Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anakku. Ya, kita jumpa di materi ini. Saya akan menyampaikan materi strategi belajar jarak jauh SMP Negeri 27 Surakarta. Sebelum saya masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Saptono, sarjana komputer. Saya diberi tugas tambahan oleh sekolah, yakni Kepala Laboratorium Komputer. Di sini nanti saya akan menyampaikan materi strategi pembelajaran jarak jauh di SMP Negeri 27 Surakarta. Di sini strategi kita untuk pembelajaran di masa pandemi ini, kita ada 4 strategi. Yang pertama, anak-anak harus bisa membagi waktu dengan baik. Maksudnya gimana? Membagi waktu ini anak-anak harus bisa menyesuaikan seperti apa, jam berapa, paling tepatnya gimana, itu anak-anak bisa diatur sendiri. Kemudian yang kedua, persiapkan teknologi yang dibutuhkan. Untuk pembelajaran jarak jauh pastinya anak-anak membutuhkan HP, mungkin laptop. Nah, ini juga digunakan untuk menunjang pembelajaran ini. Dan tak lupa untuk pakai datanya pastinya. Yang ketiga, belajarlah dengan serius. Kenapa? Anak-anak kalau nggak serius, guru-guru itu kan nggak bisa ngawasi secara langsung ya. Ketika pembelajarannya ini melalui online, yang mana tidak mengamati secara langsung, kecuali ketika Bapak Ibu guru menggunakan media seperti Zoom, itu bisa tatap muka langsung via online. Itu Bapak Ibu bisa mengawasi gerak-gerik. Tetapi ketika tugasnya atau materinya diberikan menggunakan YouTube, kemudian Google Classroom, itu kan Bapak Ibu guru tidak bisa menyaksikan secara langsung apa yang dilakukan anak-anak. Kemudian jaga komunikasi ya. Jaga komunikasi ini untuk apa? Biar anak-anak tidak ketinggalan. Ketika anak-anak ini belajar ini terlewat tanpa ada komunikasi dengan pengajar atau dengan Bapak Ibu guru, bisa saja anak-anak nanti akan tertinggal di satu materi. Jadi ini harus dijaga komunikasinya dengan pengajar, Bapak Ibu guru, maupun dengan teman sekelas, biar komunikasi ini selalu terjalin dengan baik. Kemudian kita simak ya cara belajar yang efektif, karena anak-anak ini belajar mandiri, anak-anak juga harus persiapkan untuk belajar yang efektif dan efisien. Yang pertama, anak-anak ini kalau mau belajar ya dibuat senyaman mungkin. Kebetulan kan tempatnya di rumah, jadi anak-anak bisa mencari posisi yang paling tepat, paling enak, paling nyaman ya. Jadi di situ buatlah suasananya itu enak. Yang berikutnya, merangkum pokok pembelajaran. Kan kita di SMP Negeri 27 itu sudah dipersiapkan buku, media YouTube. Di situ anak-anak tetap, meskipun tidak diinstruksikan oleh Bapak Ibu guru, anak-anak sebaiknya tetap menggunakan media merangkum ini. Jadi kita ambil yang pokok-pokoknya, biar anak mudah untuk menghafal. Kemudian metode yang lain itu ada belajar bersama. Kalau tidak di masa pandemi, sebaiknya anak-anak ini belajarnya kan bisa sama teman 2 orang, 3 orang sama teman. Tapi karena ini masa pandemi, anak-anak kan tidak bisa seperti itu. Belajar bersamanya ya bersama orang tua, bersama adik, bersama kakak dalam satu keluarga itu, yang pastinya akan mendukung kelancaran, kelangsungan proses pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru.
Kemudian membuat atau mempersingkat atau membuat modifikasi yang menyerupai nama sesuatu. Misalkan nih, kayak slogan SMP 27, pendekar berjaya yang tampan. Ini kan gampang sekali ingatnya, padahal itu adalah slogan sekolah pendidikan karakter berbudaya beriman dan peduli tanaman untuk kehidupan. Nah, ini kan sudah panjang sekali, disingkat menjadi pendekar berjaya yang tampan. Nah, jadi anak-anak ketika belajar juga demikian, membuat memodifikasi, mempersingkat seperti itu. Kemudian untuk mata pelajaran tertentu itu bagus kalau belajar itu dengan praktik, atau bahkan semua mata pelajaran itu bisa dipraktekkan. Itu akan lebih mudah diserap. Misalkan kayak pelajaran saya nanti prakarya, anak-anak diminta mencari olahan bahan setengah jadi. Cukup ke dapur, ke orang tua, melihat di dapur, kita perhatikan, oh ini yang namanya olahan setengah jadi, ini olahan yang sudah jadi. Jadi seperti itu akan mudah sekali untuk diingat. Kemudian belajar itu rutin ya, jadi tidak model kebut semalam, nggak bisa ya. Jadi anak-anak belajar itu harus rutin, tidak perlu terlalu lama, cukuplah waktunya belajar itu cukup tidak terlalu lama, tetapi bisa masuk ke otak ya. Kemudian mengerti bukan menghafal. Jadi mempelajari sesuatu itu tidak untuk dihafalkan, tapi dimengerti. Oh, seperti itu, seperti itu, seperti itu. Jadi nanti begitu. Jadi ngerti, paham. Dan yang terakhir adalah hindari begadang. Karena anak-anak di masa pandemi ini adalah waktu belajarnya bebas, bukan berarti anak-anak itu bebas tidak mengatur jam istirahatnya. Anak-anak kalau di rumah, atau mungkin bahkan ada yang mungkin keluar rumah tongkrongan dengan teman, itu nggak boleh ya anak-anak ya. Belajar di rumah, boleh bersosialisasi keluar dengan tetap menjaga jarak, namun prioritas kegiatan pembelajaran anak-anak itu dari rumah. Begadang ini kalau anak-anak lakukan, yang pertama jelas di siang hari itu akan ngantuk. Berikutnya, ketika menerima pembelajaran secara online, anak-anak nanti juga akan tidak konsentrasi sehingga ilmu tidak bisa diserap. Itu saja anak-anakku, materi dari saya pembelajaran jarak jauh dengan tetap menjaga kesehatan anak-anak, tetap semangat. Semoga pandemi ini segera berakhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.